Sudah, Pak. Alright. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahan khair, jami'an. Baik. Sabahan khair itu selamat pagi atau selamat malam ya? Sabahan nur. Selamat pagi, Pak. Kalau selamat malam, sabahan nur kah? Selamat malam, sabahan nur. Alright. Malam ini kita akan masuk kepada chapter kelima dari investment yang akan membahas mengenai risk return and the historical record. Saya sudah kirimkan materinya melalui Google Classroom yang terupdate ya. Kemudian di dalam topik ini kita akan mempelajari mengenai apa yang mempengaruhi kepada interest rate. Kemudian bagaimana cara kita mengukur rate of return dari holding periods, ya, holding periods selama kita memegang portofolio. Kemudian apa yang dimaksud dengan risk and risk premium. Kemudian mahasiswa bisa mengestimasi terhadap nilai return dan nilai risk dari sebuah portofolio. Kemudian mahasiswa bisa memahami terhadap normal distribution, ya, dan deviasi dari normality dan risk estimation. Kemudian memahami historical return dari risky portfolios. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung shoot di jalan aja ya. Alright. So, interest rate determinants. Hal-hal yang mempengaruhi kepada suku bunga interest rate. Jadi yang pertama adalah supply dan demand, of course. Semakin tinggi supply, dan demand tetap, maka interest rate akan naik atau turun. Supply tinggi, banjir. Demand tetap. Interest rate naik atau turun? Ada yang bisa jawab? Tebak aja, naik atau turun? Naik, Pak. Naik, salah. Supply naik, demand turun. Ya, atau tetap. Ketika supply tinggi dan demand Agak tetap, rendah. maka interest rate akan lebih rendah. Ya. Ketika demand tinggi, supply sedikit, interest rate tinggi, naik atau turun? Ketika demand naik, ya, kemudian supply tetap atau turun, maka interest rate akan naik atau turun? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Coba tebak aja. Demand naik, supply tetap. Interest rate naik apa turun? Naik, Pak. Yes, ya. Iya, akan naik. Oke, sebentar. Bersekan. Oke. Jadi secara umum adalah ketika supply naik dan demand dia turun, maka interest rate bakal turun. Ketika supply turun, demand naik, maka interest rate bakalan
naik. Ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Ketika government dia sekarang lagi hutang dia defisitnya dia naik. Ya. Defisit kekurangan APBN naik. Interest rate naik atau turun? Government defisit naik, interest rate naik atau turun? Naik, Pak. Kenapa? Biar orang mau nabung. Kalau orang menabung, gunanya bagi pemerintah apa? Dananya bisa digunakan gitu, Pak. Untuk dipinjam kan, bisa untuk bangunan, Pak. Ya, untuk menalangi APBN. Menutup defisit APBN. Ya. Yes, betul. Jadi 3 hal inilah yang menentukan interest rate determinations, ya. Nah, di dalam interest rate itu ada yang disebut dengan nominal interest rate dan ada yang disebut dengan real interest rate. Ya. Nominal interest rate adalah interest rate yang belum dipengaruhi dari nilai inflasi. Jadi dia ini masih not yet adjusted with inflation. Jadi dia masih nilai interest sebenarnya. Sementara real interest rate adalah interest rate yang sudah adjusted dengan inflasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi R nominal dan L real, maka interest real adalah interest nominal dikurangi inflasi ditambah 1 plus inflasi. Jadi kalau misalkan saat ini interest rate di bank misalkan 6%. Inflasi misalkan 2%. Dikurangi 2% dibagi dengan 1,02. Ya. Sama dengan 6%, kurangi 2% sama dengan 4%. Ya. 0,04 ya dibagi dengan 1,02. Nah, kira-kira berapa itu? Nah, itulah. Jadi dia atau di sini adalah 4 dibagi 1,02 sekitar 3,5%, ya, 3,5%. Karena dia sudah dikurangi dari inflasinya. Jadi interest real adalah interest nominal dikurangi inflasi. Khalas? Kapish? Pronto. Okay. Alright, so as the inflation increase, investor will demand higher nominal rates of return. Jadi karena inflasi mengalami peningkatan, investor akan meminta R-nom yang akan lebih tinggi. Ya. Karena mereka menjaga return yang mereka miliki. Nah, sehingga R nominal menjadi interest real ditambah dengan expected dari inflation. Berapa expected inflasi ke depan? Jadi ketika Anda cek ke bank, berapa
mudharabah. Ya. Biasanya di bank-bank itu dia mengadopsi yang bunga di konvensional juga. Jadi tapi namanya aja dia rubah menjadi mudharabah. Ya, berapa return atau bagi hasil. Jadi itu bukan praktik yang betul ya. Jadi dan artinya R nominal sama dengan adalah interest real ditambah dengan expected inflation. Jadi kalau kita berapa inflasi ke depan? Kira-kira 1% inflasi. Maka nominal adalah real ditambah dengan expected inflation. Alright. Nah, saat ini kita di dalam kondisi realnya semua return atau interest juga dikenakan tax. Ada tax liability. Ada tax liability yang base kepada nominal income. Jadi ketika kita memiliki R nominal, di mana itu adalah nominal dari interest rate, dan interest real adalah interest dari real interest rate, dan I adalah inflation rate, maka kita ada T kemudian adalah tax rate. Jadi R nominal ditambah 1 minus tax rate. Jadi tax rate ini adalah untuk siapa? Untuk pemerintah ya. Pajak kepada pemerintah. Ya. Jadi kan dia pertamanya adalah R nominal sama dengan R real ditambah inflation ya. Nah, setelah dikenakan dengan tax, maka R nominal dikalikan dengan 1 minus T, yaitu tax rate, dikurangi inflasi, sama dengan interest real ditambah dengan inflasi, dikalikan 1 minus tax, dikurangi inflasi. Ya. Jadi after tax real rate akan turun ketika inflasi naik. Jadi kalau kita lihat real dikali 1 minus tax dikurangi I dikalikan dengan tax. Jadi after tax real rate akan turun ketika inflasinya naik. Jadi kalau kita ambil contoh seperti ini. Jadi rumus ujungnya jadi seperti ini ya. Real interest dikalikan 1 minus tax rate sama dengan interest nominal dikalikan 1 minus tax dikurangi inflasi ditambah inflasi dikalikan dengan tax. Sehingga kalau kita dapatkan, oke, sekarang suku bunga perbankan adalah 7% dan inflasi 3,5%. Dan corporate tax adalah 40%. Pertanyaannya, berapakah R interest real yang sesungguhnya dikenakan yang didapatkan oleh nasabah, ya? Maka R real dikalikan 1 minus corporate tax 0,4 sama dengan interest nominal 7%, 0,07 dikalikan 1 minus 0,4 dikurangi inflasi 0,035 ditambah 0,035 dikalikan dengan corporate tax. Sama dengan
0,21. Di mana R real adalah 0,21 dibagi 1 dikurangi 0,4, artinya 0,6. Sama dengan R real adalah 3,5%. Jadi R interest nominal adalah yang awalnya 7%, sesungguhnya yang diterima oleh nasabah adalah 3,5%. Inilah yang menjadi return yang sesungguhnya diterima oleh para debitur. Ya. Jadi dengan adanya pengaruh inflasi dan pajak, maka return yang diterima oleh nasabah adalah 3,5%. Jadi ini ditemukan oleh Fisher ya, ada jurnalnya di tahun 1964, di mana Fisher menemukan berapa nilai memberikan jurnal terhadap berapakah real rate yang diterima oleh nasabah dengan nominal rate 7%. Misalkan contohnya nominal 7%, inflasi 3,5 dan tax 40%. Dan real rate didapatkan 3,5%. Dan apabila dia setelah pajak, maka dia adalah 0,21% atau 2,10%. Jadi ini adalah after tax. Kalau ini adalah before tax. Sorry. Ini adalah before tax. So far so good? Kapish? Pronto. Oke. Kemudian, ini kita bisa melihat hubungan antara treasury bills atau surat utang negara dengan inflasi. Jadi kalau kita lihat memang surat utang negara dan inflasi itu dia memiliki korelasi yang cukup tinggi. Dia ngikut terus nih. Ini adalah treasury bills di Amerika dan inflasi yang terjadi di Amerika. Jadi ketika surat utang negara naik, inflasi pun naik. Jadi inflasi mengikuti treasury bills atau surat utang negara secara tren. Tetapi tapi sempat terjadi di tahun 2008 ketika resesi, sempat memang jauh selisihnya antara treasury bill dan inflasi, di mana inflasi lebih dalam sementara treasury bill di atas. Jadi karena di tahun 2008 memang terjadi economic recession. Ya, economic recession. Ya. Oke. Kemudian di dalam menentukan kepada risk dan return, maka kita ada beberapa jargon yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah expected return. Jadi ada yang disebut dengan expected return. Expected return. Ya. Expected return ini merupakan berapakah nilai return yang diharapkan. Misalkan kalau menurut capital asset pricing model CAPM, maka expected return adalah risk free asset ditambah beta dikalikan expected return dari market, ya, dikurangi risk free asset. Jadi expected return dari market ini adalah return dari indeks atau dari IHSG. Risk free adalah dari surat utang negara atau treasury bills di Amerika. Dan ini adalah risk free. Dan ini adalah beta untuk mengukur seberapa hubungan antara
return yang kita dari portofolio kita dengan market. Apabila dia sama dengan market, maka beta sama dengan 1. Apabila dia lebih tinggi dari market, maka beta lebih dari 1. Apabila dia lebih rendah daripada market, maka beta kurang daripada 1. Nah, ini kita akan bahas nanti di chapter berikutnya terkait dengan CAPM. Tetapi pemahamannya adalah expected return merupakan return yang diharapkan dari portofolio yang kita miliki. Oke. Mean adalah titik tengah yang kita gunakan di mana expected return ini akan menjadi nilai mean terhadap total portofolio kita. Jadi kalau kita memiliki 10 portofolio, berapakah return-nya, maka dia adalah nilai tengah dari return yang kita miliki dari 10 portofolio tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan variance. Variance adalah measures dispersion of potential outcomes. Jadi variance itu adalah dispersion of potential outcomes. Jadi misalkan di sini adalah titik-titik portofolio Anda. Titik-titik terhadap return portofolio Anda. Return dari portofolio Anda. Mana titik tengahnya? Di titik tengahnya ada di sini. Nah, itu misalkan adalah sebagai dia punya nilai tengah ya, means. Oke. Kemudian variance itu adalah dispersion dari potential outcomes. Jadi dia berapa jaraknya dia dari titik tengahnya dia. Jadi dia mengukur masing-masing koordinat portofolio terhadap titik tengahnya. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan standard deviation. Standar deviasi adalah square root of variance, akar dari variance. Ya. Measures of dispersion of potential outcomes about the mean. Jadi dia mengukur berapa jaraknya dia dari titik tengah. Oke, kita akan jelaskan lebih lanjut. So, di dalam in order to describe what distribution looks like, we need to measure certain parameters. Jadi kita di dalam perhitungan risk and return, maka kita akan bicara mengenai means, yaitu expected return atau dari weighted average. Berapa nilai tengah kita, berapa nilai expected return kita. Jadi kalau misalkan kita dapetin expected return kita sama dengan risk free asset ditambah beta dikalikan expected return dari market dikurangin risk free. Nah, nilai expected return ini menjadi nilai menjadi acuan terhadap means atau acuan terhadap titik tengah untuk variance-nya. Jadi di mana variance sama dengan nilai dari return dikurangi expected return kuadrat. Jadi dikuadratkan ya. Nah, dikalikan dengan probabilitas. Atau probabilitas dikalikan return dikurangi expected return kuadrat. Oke. Kemudian mean, jadi dia menjadi return. Ya. Jadi kemudian dapatkan variance sama dengan titik return dari masing-masing portofolio dikurangi expected return-nya secara rata-rata dikuadratkan dibagi dengan n-1. Ini kita dapatkan variance. Standar deviasi sama dengan akar dari variance. Ini adalah statistik approach untuk kita mendapatkan nilai return. Nah,
untuk oke. Bentar. Ini kelewat. Nah, jadi contohnya adalah misalkan kita ada skenario, yaitu kondisi kita dalam kondisi COVID, di dalam setahun ke depan, kita membuat beberapa state of condition. Ada yang excellence, ada yang good, ada yang poor, ada yang crash. Di mana probability terhadap masing-masing state itu adalah 0,25, yang good adalah 0,45, yang poor adalah 0,25, dan crash, market hancur, 0,05. Di mana ketika kita di dalam kondisi excellence, return yang kita harapkan untuk kondisi tersebut adalah 31%. Kalau excellence. Kalau good, ya cuma 14% lah. Dan poor, kita negatif return. Jadi negatif 6%. Dan kalau market hancur, kayak terjadi COVID, maka kita kemungkinan return adalah minus 52%. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama adalah berapakah expected return? Expected return adalah nilai probability dikalikan return yang diharapkan. Jadi yang tadi nih, nilai expected return adalah nilai probability dikalikan return, ya, dari masing-masing states, ya. Jadi berapakah expected return? Yaitu 0,25 dikalikan 0,31 ditambah 0,45 dikalikan 14% ditambah 0,25 dikalikan minus 0,067 ditambah 0,05 dikalikan minus 52%. Sehingga kita dapatkan nilai akhirnya adalah 9,76% atau 0,0976. Ya. Ini adalah expected return given seluruh kondisi yang akan terjadi ke depan. Di mana kita memperkirakan kemungkinannya, ini juga harus diyakini bahwasanya ini adalah 100% ya. Total ini semua adalah 100%. 0,25 tambah excellent-nya cuma 25%, good 45%, poor 25%, crash 5%. Yang mana terjadi COVID. Kejadian yang 5% ini malah yang terjadi, ya. Dan dengan minus 52%, misal. So we have the expected return sebesar 9,76%. Nah, pertanyaannya adalah berapakah variance? Variance adalah nilai return, masing-masing return, ada 5 return kan, masing-masing kondisi dikurangi dengan expected return, ya, kuadrat dikalikan dengan probability-nya. Dan standar deviasi adalah akar dari variance. Kita lihat. Jadi variance calculation adalah (0,25) untuk yang dia excellence, good, normal, bad, dan crash. Mana yang crash? 1, 2, 3, 4. Dia ada berapa sih tadi? 5 atau 4? Oh, 4 ya. Excellent, good, poor, dan crash. Oke. Excellent, good, poor, dan crash. Nah, maka ini adalah probability-nya, ini adalah return per masing-masingnya, dan ini adalah expected return-nya, kuadrat. Jadi, return-nya dikurangi dengan expected return, dikuadratkan,
total mendapatkan 0,038 untuk variance. Kemudian standar deviasi kita ukur adalah akar dari 0,038 yaitu 0,1949. Jadi kita mendapatkan 19,5 untuk standar deviasi. Apa artinya ini? Standar deviasi sekian. Nah, kita lihat. Jadi di dalam standar deviasi itu ada yang disebut dengan normal distribution. Ya. Investment management math is easier when returns are normal. Jadi standard deviation is a good measures of risk when the return are symmetric. Jadi standar deviasi itu adalah ukuran yang bagus apabila dia returnnya dia simetris ya. In security return, if security return asymmetric, portfolio return will be 2. Assuming normality, future scenarios can be estimated using just means and standard deviation. Jadi konsepnya begini. Jadi ini adalah standar deviasi. Ini adalah standar deviasi. Jadi ketika kita nilai titik ini adalah mean ya, mean titik tengah. Oke. Data populasi 68% berada di titik standar deviasi 1 antara standar deviasi 1 dan plus 1. Jadi dia data ini adalah sebesar 68,26%. Begitu kita masuk ke 2 standar deviasi dan minus 2 standar deviasi, populasi akan menjadi 95,44%. Dan ketika kita masuk ke 3 kali standar deviasi, populasi data mencapai 99,74%. Ketika kita menemukan standar deviasi, apabila dia melewati 3 kali standar deviasi, maka returnnya adalah abnormal return. Jadi return yang abnormal apabila dia break dari 3 standar deviasi. Atau yang dia abnormal loss ya. Itu juga break minus 3 kali standar deviasi. Nah, standar deviasi berbentuk seperti lonceng ya, dan dia simetris. Jadi ketika Anda mendapatkan, saya ketemu nilai standar deviasi. Jadi ketika ini Anda dapatkan, berarti apabila dia ada di dalam data, maka ini adalah 0,19. Artinya di sini adalah standar deviasi 1 adalah 0,19. Standar deviasi 2 adalah 0,38. Standar deviasi 3 adalah 0,57. Ini juga minus 0,19. Minus 0,38. Benar ya? Dan di sini adalah minus 0,57. Oke. So, ketika titik tengahnya adalah nilai mean. Berapakah nilai means? Expected return yang diharapkan sebagai means adalah 9%. 9,76%. Ini adalah nilai mean-nya. Jadi ketika dia ketika dia standar deviasi 1, maka nilai mean-nya dia adalah 9,95%.
Ini dia standar deviasi 1. Di standar deviasi 2, return yang dimiliki oleh nasabah adalah 10,14%. Standar deviasi 3 10,33%. Nah, sementara kalau dia min 1, returnnya adalah 9,56%. Di sini kurang 0,38, 9,19 lagi ya. Oke. Ya 9, kurangi 19 lagi 30. Ya 30 something lah. Dan di sini kurangi 19 lagi 9,10%. Ini 9,5 tambah 19 ya. Bukan 38 salah nih. Tambah 19. Benar ya 14 ya. Tambah 19. 33. Ya benar ya. 33, 19 ya benar. Nah, jadi ketika ini menunjukkan berapa returnnya dia. Jadi ketika dia standar deviasinya dia 0,19, maka dia returnnya adalah ini nih. Nah, dia dianggap memiliki abnormal return apabila dia break 10,53%. Ya. So far so good? Kapish? Any questions? Not yet. Oke, good. Yang lain? Pak Deden, ada yang ditanyakan? Pak Bubun? Oke. Alright, jadi itu konsepnya terhadap normal distribution. Nah, kemudian ada yang disebut dengan skew. Ada yang dia disebut skew dan jadi skewness di dalam normal distribution refer to a distortion. Jadi atau deviasi dari symmetric bell curve. Ya. Skewness can quantified kepada selisih antara distribution kepada normal distribution. Kalau dia geser ke kanan, jadi misalkan ini adalah titik tengahnya, rate of return-nya dia di sini, ya. Kemudian dia bergerak ke kanan, maka dia disebut dengan positively skewed. Jadi dia return-nya gerak ke kanan. Tapi kalau return-nya bergerak ke kiri, artinya dia negatively skewed. Jadi dia tebal ke kiri, dia return. Jadi gini, kalau dia di titik tengah, kalau dia begini, nah artinya dia negatively skewed. Return-nya tebal di kiri nih. Jadi yang negatif. Atau kalau dia di kanan, ini adalah positive skewed, positively skewed. Kalau yang di sini adalah yang dia normal. Ya. Jadi dapatnya dari mana? Ketika Anda punya portofolio 1 sampai 100, berapakah expected return-nya dia? Ya. Kemudian berapakah dia punya return? Kemudian berapa dia expected return? Anda dapetin kan? Nah, kemudian dari sana akan Anda dapatkan masing-masing itu berapa yang negatif. Kalau dia lebih banyak yang negatif, maka dia akan negatively skewed. Jadi akan cenderung seperti ini, negatively skewed. Tapi kalau banyak yang positif, akan positively skewed ke kanan. Ya. Kemudian kalau dia ada lagi disebut dengan kurtosis. Kurtosis adalah statistical measure yang define how heavily the tails of distribution differ from tails of normal distribution. Jadi tails-nya dia. Dan ini sebagai measure of financial risk. Ya. Jadi kalau yang
kurtosis itu dia melihatnya dari sisi kalau yang normalnya ini normal. Dan ini yang adalah yang dia fat, yang dia nih, yang tail ya, tail. Kalau dia selisihnya dia banyak antara ini dengan ini, maka itu masuk menjadi measurement of financial risk. Financial risk yang akan diukur melalui kurtosisnya. Oke. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, tadi ada yang skip di depan, adalah di dalam mengukur return. Jadi di dalam mengukur return ada yang disebut dengan holding period return. Holding period return atau HPR. Holding period return. Holding period return adalah menunjukkan berapakah return dari sebuah portofolio selama kita pegang. Selama kita pegang itu portofolio memberikan return berapa. Rumusnya adalah ending price dikurangin beginning price ditambah dengan dividen during the period dibagi dengan beginning price. Ya. Jadi contohnya adalah misalkan Anda memiliki saham. Anda membeli saham, berapakah ending price ketika Anda jual sahamnya? 110. Berapa harga saham ketika Anda beli? 100. Berapakah dividen yang Anda terima? Misalkan 4. Maka holding period return sama dengan 110 dikurangi 100 ditambah 4 dibagi dengan 100. Maka selama Anda pegang saham tersebut, itu memberikan holding period return sebesar 14%. Itu disebut dengan holding period returns. Anda beli 100, jual 110, dapat dividen 4, Anda dapat return 14%. Ya. Right. Any questions regarding holding period return? Ada pertanyaan? Araso? Arasoyo. Oke. Right. Ini terkait dengan risk and return. Nah, kemudian ada yang disebut dengan value at risk. Value at risk adalah alat ukur untuk melihat berapakah loss atau kerugian yang most frequently associated dengan negative return. Ya. Value at risk adalah quantile of a distribution yang lies Q% of the possible values of that distribution. The 5% value at risk commonly estimated in practice is the return at the 5th percentile when returns are sorted from high to low. Also referred to as 95% dikurangin percentile. Depends on the perspective. Jadi kalau kita lihat secara normal distribution, ini ada normal distribution. Di sini adalah abnormal return. Maka di sini adalah value at risk. Value at risk. Jadi yang dia standar deviasinya udah, kalau dia standar deviasinya adalah 0,2, maka ini adalah 0,4 ke bawah ya. Jadi dia udah value at risk. Disebut dengan value at risk. Jadi kalau tergantung depend on, tapi ini depend juga dari perspektif masing-masing
analis ya. Kalau saya pakainya 3 kali standar deviasi. Baru kita bisa kategorikan abnormal return. Ada lagi orang yang menggunakan 2 standar deviasi. More than 2 standar deviasi sudah abnormal return. Ya. Jadi kalau Anda beli jual saham, Anda rata-rata Anda return Anda cuma misalkan return Anda cuma 9%, terus Anda mendapatkan dengan standar deviasinya yang Anda miliki itu adalah misalkan 0,2%, 0,2, maka ketika dia 2 standar deviasi, artinya 0,4, artinya 9,4% ke atas, itu sudah dikategorikan abnormal return. Kalau yang menganut paham 2 standar deviasi. Kalau yang menganut saham 3 deviasi, maka di atas 9,6 dia mendapatkan abnormal return. Nah, value at risk merupakan wilayah yang standar deviasinya minus 1 kali standar deviasi, minus 2 kali standar deviasi, minus 3 kali standar deviasi. Ada yang menggunakan value at risk di atas 2 kali standar deviasi, minus 2 kali standar deviasi, udah dikategorikan value at risk. Ada yang di atas 3 kali standar deviasi. Jadi, depend on masing-masing perspektif kita masing-masing. Kalau saya bermain di 3 kali standar deviasi. Ya. Tapi boleh juga kalau Anda menggunakan 2 kali standar deviasi. Depend on your risk appetite. Oke. Kemudian sebentar. And then berikutnya adalah Sharpe ratio. Nah, reward to volatility, yaitu Sharpe ratios. Ada 3 hal yang menjadi acuan kepada Sharpe ratio. Pertama adalah excess return. Ya. Excess return. Excess return adalah the difference in any particular period between actual rate of return dan actual risk-free rate. Ya. Ada excess return. Jadi kalau risk-free-nya adalah 7% dan actual rate of return-nya adalah 10%, maka excess return-nya adalah di 3%. Jadi ada excess return. The term excess return has also been used to denote the difference between the actual return and the required return. Sementara risk premium adalah perbedaan antara expected holding period return on risky asset and the risk-free rate. Ini juga bisa dianggap sebagai expected return dari market. Jadi risk premium adalah expected return dari market dikurangin risk-free asset. Sehingga Sharpe ratio kita adalah risk premium dibagi dengan standar deviasi dari excess return. Jadi standar deviasi dari excess return hanya yang dia melewati risk-free. Kalau dia yang di bawah risk-free kita nggak hitung. Kadang-kadang kan kita juga risk-free-nya di bawah risk-free gitu ya. Padahal risk-free adalah surat utang negara. Surat utang negara 5,1%. Ya. Ada yang kita dapetin ternyata dia return-nya di bawah risk-free. Nah, itu juga menjadi tidak digunakan, kita menggunakan standar deviasi dari excess return. Contohnya, jadi ketika kita memiliki portofolio dengan expected return adalah 1%, misalkan per bulan ya, monthly expected return kita 1%, dan standar deviasi 5%, dengan risk free rate kita per bulan adalah 0,5%, maka Sharpe ratio adalah expected return 1 dikurangin 0,5%, dikurangi 0,5 sebagai risk free, 1% dikurangi 0,5% dibagi dengan standar deviasi, yaitu 5%. Maka Sharpe ratio adalah 0,1 atau 10%.
Kalau kita jadikan ini secara tahunan untuk annual, maka expected return adalah 1 kali 12, jadi 12%. Oke. Kemudian standar deviasinya adalah 5% dikali, ini adalah standar deviasinya dia ini per standard deviation monthly ya, dikalikan 12 pangkat 0,5, artinya dikalikan akar dari 12 ya, akar 12. Jadi standar deviasinya annual standar deviasinya adalah 5% dikali akar dari 12 sama dengan 16,6%. Sehingga Sharpe ratio yang digunakan adalah expected return 12 dikurangi risk free sebesar 6%, karena dia 0,5 dikali 12, 6% dibagi dengan standar deviasinya 16,6%. Sama dengan 0,36. Ini adalah Sharpe ratio, di mana Sharpe ratio itu adalah perbedaan antara Sharpe ratio adalah berapa risk premium per standar deviasi. Jadi didapatkan 0,36. Sehingga nanti kita akan bisa mengukur masing-masing risky aset atau portofolio kita berdasarkan poin-poin tersebut. Misalkan kita ada treasury bills, T-bond, stocks, atau di sini kita bisa saja stoknya yang lain, misalkan Telkom, Waskita Karya, ya, Garuda, ya. Misalkan berapakah nilai average return-nya dia? Misalkan Telkom, misalkan 3%, Waskita 2%, Garuda 1%. Risk premiumnya berapa? Dari risk IHSG dikurangin risk free. Misalkan IHSG 10%, risk free 5%, artinya 5%. 5%. Risk premiumnya 5%. Standar deviasi adalah per masing-masing titik si Telkom, return-nya dia dikurangin dengan expected return-nya dia 3%, kuadrat, ya, selama 1 bulan. Berapakah dia punya standar deviasi? Misalkan 0, standar deviasinya adalah 0,5 misalkan persen. Sini Waskita 0,2%, Garuda 0,7%. Ya. Kemudian bisa ditambahkan lagi Sharpe ratio, ya, dan seterusnya. Max-nya berapa? Max return-nya dia berapa? Min return-nya dia berapa selama 1 bulan? Berapa max, berapa min? Misalkan di sini max-nya dia 5%, min-nya adalah minus 3%. Ini 6%, minusnya adalah minus 6%, dan seterusnya. Plus 7%, bawahnya minus 3%. So, ini membuat risk and return. Berapakah risk-nya? Menggunakan standar deviasi, kita bisa dapatkan resikonya. Berapakah return-nya dari average? Untuk average return-nya. Jadi, standar deviasi dari sisi risk, semakin besar standar deviasi, maka resikonya makin besar. Semakin kecil standar deviasi, maka resikonya semakin kecil. Ya. Kemudian standar deviasi tadi dari variance, akar dari variance. Menggunakan nilai average. Dikurangi nilai average. Alright. Any questions? Sampai so far so good? Ada yang ditanyakan? Silakan. Belum, Pak. Oke. So, ini kita bisa melihat in average itu excess return
Artinya dari risk premium itu semakin negara-negara dengan risk premiumnya yang tinggi ya. Jadi return dari market dikurangin risk free yang cukup tinggi itu kita lihat ada di Portugal, Italia, Jerman ya, Finland ya. Sedangkan ini adalah yang mereka bisa sampai dengan selisihnya bisa 10%. Jadi kalau risk free-nya 6%, marketnya IHSG-nya bisa 16%. Jadi betul-betul bergerak gitu ekonominya ya, berdasarkan indeksnya dari sisi market IHSG atau di Hang Seng misalkan, Dow Jones seperti itu. Alright, so that is all about the chapter 5. Any question regarding chapter 5 terkait dengan risk, return, and the historical record? Any questions? So far so good? Araso? Arasoyo. Rasuyu. Alright, baik. Kemudian saya stop dulu. Oke, kita lanjutkan.